Teman-teman pernah tidak teman-teman berpikir kalau menikah itu bukan cuma menyatukan dua hati dan dua keluarga, tapi juga menyatukan dua dompet ke mata negara. Hati-hati cinta boleh buta, tapi kalau urusan pajak, teman-teman tidak boleh pura-pura tidak melihat atau nanti surat cinta datang dari kantor pajak yang akan datang ke rumah. Jadi merugikan sekali ya. Bayangkan begini, teman-teman sedang makan malam romantis berdua, lilin menyala, ya suasana syahdu, lalu tiba-tiba pelayan datang membawa tagihan. Nah, kalau pacaran mungkin teman-teman masih bisa nih rebutan siapa yang bayar atau alias split bill gitu ya, bayar masing-masing. Tapi kalau sudah menikah di mata hukum pajak Indonesia, aturannya tuh bisa berubah total. Nah, sekarang kita bedah aturannya supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Di Indonesia, sistem perpajakan kita ini memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini yang penting teman-teman, sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini bukan kata-kata aku, tapi ini kata undang-undang. Dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang HPP. Di sana pada pasal 8 ayat 1 tertulis jelas sekali bunyinya seperti ini. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak atas penghasilan tersebut. Jadi secara defaultnya atau setelan pabriknya NPWP istri itu ya ikut NPWP suami sebagai satu keluarga gitu ya. Jadi satu keluarga satu nomor pajak. Jadi istri cukup memegang kartu NPWP suami, zaman dulunya NPWP sekarang NIK ya. Dan pelaporannya pun gampang, digabung aja ikut suami gitu. Ini skenario yang paling mudah dan minim lah bayar pajaknya gitu. Tapi nggak selalu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tapi aku tahu nih di zaman sekarang banyak wanita ya, teman wanita-wanita ini yang wanitanya karir gitu ya, mandiri dan ingin punya eksistensi sendiri di dalam perpajakan atau mungkin memang ada perjanjian pranikah. Nah, disinilah letak serunya perhitungan pajak wanita kawin yang sering bikin orang tuh salah hitung. Kalau teman memilih untuk pisah harta atau kita singkat dengan katanya PH ya secara tertulis, atau istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau yang kita kenal dengan MT, maka perhitungannya tuh berubah menjadi proporsional. Nah, ini yang harus digarisbawahi yaitu proporsional ini. Landasan hukumnya ada di dalam pasal 8 ayat 5 dan 6 Undang-Undang PPH yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Intinya pajak tidak lagi dihitung masing-masing lagi, tapi penghasilan suami dan istri digabung dulu. Dihitung pajaknya, totalnya dulu, baru kemudian dibagi bebannya si istri berapa, si suami berapa. Oke, supaya nggak pusing membayangkannya, kita langsung aja gunain angka nyata. Anggap saja ini terjadi pada pasangan Budi dan Siti. Budi sebagai suami punya penghasilan neto setahun 100 juta rupiah. Ingat ya teman-teman, yang dihitung itu adalah penghasilan neto. Kemudian Siti sebagai istri yang mandiri juga punya penghasilan neto setahun 50 juta rupiah. Mereka punya satu anak. Statusnya jadi bukan K1, karena kita lagi bahas ini tentang pisah harta ataupun MT ya. Nah, statusnya tuh jadi KI1 atau kawin istri bekerja dengan satu tanggungan. Kalau mereka memilih MT atau PH, cara hitungnya begini, jumlahkan dulu penghasilan Budi dan Siti, 100 juta dari si suami, 50 juta dari si istri digabung. Akhirnya jadi total 150 juta rupiah. Dari total 150 juta itu, kita kurangin dulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang tadi statusnya adalah status KI1. Saat ini PTKP untuk status ini kita dibagi menjadi beberapa. 54 juta untuk diri wajib pajak sendiri, tambah 4,5 juta karena status menikah, tambah 54 juta untuk istri yang bekerja, dan tambah 4,5 juta untuk satu anak. Total PTKP-nya berapa? Jadi 117 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP gabungan mereka adalah 150 juta dikurangin dengan 126 juta, sisanya 33 juta rupiah. Nah, 33 juta inilah yang kita cari pajak penghasilannya. Ya, 33 juta kalikan dengan 5%, sehingga total pajak keluarga Budi dan Siti adalah 1.650.000 rupiah. Apakah Budi yang bayar semua? Ya enggak. Apakah Siti yang bayar semua? Ya enggak juga. Disinilah letak proporsionalnya gitu ya. Beban 1.650.000 itu harus dibagi secara proporsional. Karena penghasilan Budi 100 juta dan Siti 50 juta, maka Budi menanggung 2/3 dari pajaknya ya. Jadi si Budi ini 100 per 150 dikali 1.650.000. Hasilnya 1.100.000 lah Budi harus bayar. Nah, kemudian istrinya gimana nih si Sitinya nih? Siti menanggung sisanya yaitu 50 per 150.
Dikali berapa? Kalinya tentu dengan 1.650.000 itu juga, yaitu total Rp550.000. Tetapi ingat ya teman-teman, ketika istri dan suami memiliki penghasilan yang sangat tinggi, maka ketika digabung, sangat memungkinkan gabungannya menghasilkan penghasilan kena pajak dengan tarif yang jauh lebih tinggi. Seperti yang teman-teman ketahui, pajak penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah kan kaliin 5%. Di atas 60 sampai 250 juta kali 15%. 250 di atas 250 sampai 500 juta kali 25%. 500 sampai 5 miliar maka kena 30%. Ya, di atas 5M dikalikan 35%. Jadi bayangkan teman-teman, kalau teman-teman punya suaminya udah penghasilannya, asumsi deh yang paling gampang 200 juta. Kemudian si istri punya penghasilan 100 juta. Kalau dia digabung misalnya si istri dari satu pemberi kerja, kan dia selesai, dianggapnya final. Jadi yang dihitung dari apa? Dari 200 jutanya saja. Tetapi ketika dia memilih pisah harta ataupun MP, maka yang tadi 200 juta ini ditambah nih sama 100. Jadi total 350 juta. Nah, itu 350 juta berarti posisinya jangan 250 ya. Benar-benar 250 tambah 100 jadi 350 juta. Nah, kalau 200 juta doang kan itu dikenainnya cuma 15%. Nah, ketika dia sudah nyampe 350 juta, maka dia naik lagi, sudah naik ke tarif 25% gitu teman-teman. Jadi apakah itu akan menguntungkan? Ya tergantung. Ketika teman-teman mengatakan bahwa ini memang perjanjian pranikah sudah dilakukan atau memilih terpisah secara jelas, ya ini konsekuensinya, ini harus dijalankan gitu teman-teman. Ya tapi hal ini bisa saja ketika misalnya perjanjian pranikah tidak ada, MT tidak ada, ya sudah gabung sehingga akan jauh lebih sederhana dan tentu bakalan jadi lebih murah pajaknya gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah atau akan menikah, coba deh cek lagi status perpajakannya. Maunya dilakukan apa nih? Gabung harta, pisah harta, atau memang istri memilih terpisah gitu ya, calon istri memilih terpisah. Diskusikan ini dulu sebelum lakukan pernikahan, karena ketika nanti sudah menikah, ya sudah dianggapnya tadi defaultnya adalah apa? Defaultnya adalah gabung dengan si suami. Oke, di video berikutnya kita akan bahas mengenai untuk yang hidup berpisah ya, ataupun kita akan bahas juga untuk yang memilih gabung dengan si suami. Oke, see you, bye-bye.